salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang sosialisasi Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara bekerja sama dengan FSGI. Nah, kali ini adalah tanya jawabnya. Walau sebenarnya waktunya sempit, tapi sebenarnya mau tanya tuh banyak ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kita putuskan bisa dilakukan secara tertulis. Seandainya memang masih ada yang mengganjal atau setelah sambil makan siang itu juga bisa ditanyakan. Nah, tetapi beberapa yang bertanya bisa kita simak dalam video berikut ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Sesi tanya jawab ini tentu didahului dulu ya dengan saya menyampaikan materi dulu. Jadi materi ini tentu salah satunya ya, misalnya saya tuh selalu menekankan jenis-jenis kekerasan. Ada 6 jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan. Ya, perundungan ini bukan kekerasan fisik dan tidak menyentuh fisik gitu ya. Nah, tapi dia bisa saja berdampak secara psikis. Nah, kemudian intoleransi dan diskriminasi, satu lagi yaitu kebijakan yang bisa saja mengandung kekerasan ya. Jadi itu tentu saya tekankan betul, dan apa yang tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, salah satunya tata tertibnya harusnya mengakomodir semua aktivitas yang terkait dengan kekerasan tuh gak boleh. Jadi kalau gitu kan juga jelas gitu ya, karena biasanya tata tertib itu isinya apa? Isinya adalah kalau anak terlambat, kalau anak rambutnya tidak sesuai aturan gitu. Tetapi kalau anak melakukan kekerasan, ya itu tidak dirinci dengan tepat. Nah, sementara ini Permendikbud ini memberikan ruang untuk memperbaiki tata tertib. Nah, ada beberapa pertanyaan ya, bisa kita simak ya pertanyaannya berikut ini. Nah, kemudian ya setelah pertanyaan itu memang ditutup dengan testimoni dari 2 kepala sekolah yang menyampaikan pelaksanaan Permendikbudristek 46 yang mereka terapkan itu membantu mereka betul menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi di sekolah. Seperti apa? Ikuti dalam video berikut ini. Ini terjadi anak inklusi, Bu. Saya sudah bilang sama anak ini berulang-ulang, jangan kamu pacaran. Jangan kamu pacaran. Enggak, Bu, saya nggak pacaran, katanya. Terus akhirnya suatu ketika dia dipukul, Bu. Dipukul sama pacarnya. Pacarnya ini, mohon maaf, beda agama. Tapi si anak ini berulang kali bilang enggak. Tapi si cowoknya nyamperin terus. Nah, bagaimana caranya, mungkin Ibu punya solusi yang sangat tepat gitu Bu ya untuk mengatasi anak ini, karena berulang kali. Yang berkebutuhan khusus yang mana? Dua-duanya, Bu. Oh. Jadi yang perempuannya kebutuhan khusus, yang laki-lakinya juga kebutuhan khusus. Yang perempuannya Islam, yang laki-lakinya Kristen. Nah, kemarin dia WA saya cerita, bukan nggak boleh ya pacaran beda agama, katanya. Saya nggak jawab. Kamu siapa? Saya bilang gitu. Karena nama ini banyak di setiap jenjang ada, di kelas 11 ada, di kelas 10 ada, di kelas 12 juga ada. Kamu yang mana? Saya bilang gitu. Enggak, aku dia cerita. Nah, si cowoknya ini yang laki-laki, kekerasan itu sekarang itu jadi melebar ya kan. Sebenarnya kekerasan itu asalnya dari perkelahian ya kan. Karena rumah tangga itu misalnya suami mukul istri ya kan, asalnya dari situ. Di sekolah kan juga kan berantem ya kan, kelahi keras gitu kan.
nojok karena keras. Tapi sekarang melebar ya kan, membuli juga kekerasan, tindakan seksual yang itu juga kekerasan. Padahal seksual nggak selalu keras ya kan, dia meraba-raba itu kan udah kekerasan gitu. Maksud saya istilah kekerasan itu sebenarnya sekarang udah nggak cocok ya dipakai yang melebar itu, karena asalnya dia memukul. Terima kasih kepada Bu Retno, saya bisa hadir di sini. Banyak ilmu yang kami dapat, yang kami pelajari. Alhamdulillah dari pengalaman di sekolah kami, memang kebetulan saya adalah kepala sekolah TK, dimana kalau di sekolah TK itu kan anak masih usia 4-6 tahun ya Bunda ya, dimana mungkin mereka dengan keunikannya masing-masing. Sebenarnya sih di sini bukan kekerasan yang disengaja ya, kalau anak-anak itu kan mungkin karena keisengan mereka gitu, akhirnya mungkin dia tidak tahu kalau itu membuat cedera yang untuk teman-temannya seperti itu. Lain halnya untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA ya Bunda, mungkin di usianya sudah dewasa, mungkin kejadian itu bisa dilakukan dengan niat ya, dengan niat mungkin dia kesel sama temannya. Tapi kalau untuk anak TK ini kan memang di bawah sadar mereka melakukan itu, ya spontan gitu ya. Mereka itu nggak tahu seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin dengan kejadian di sekolah kami dan dengan bantuan dari Anak Bunda Retno, kami mengikuti Permendikbud 46 dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang tadinya sekolah kami sampai dilaporkan ke dinas, kemudian juga sampai kami sekolah kami juga ditelepon dengan anak-anak perempuan dan anak perempuan. Akhirnya alhamdulillah semua masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih Bunda Retno. Semoga buat guru-guru semuanya yang ada di sini, kita tidak perlu takut ya Bunda. Tidak perlu takut ketika terjadi sesuatu kekerasan di sekolah kita, di satuan sekolah kita, selama kita mengikuti alur juknis yang terdapat di Permendikbud 46 tahun 2023 ini. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menakdirkan saya bertemu dengan Bu Retno, sehingga banyak perubahan yang kami rasakan di sekolah. Awalnya kami menangani seperti cara konvensional, yaitu artinya BK, wali kelas, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah. Namun ternyata ada suatu permasalahan di mana anak tersebut menurut kami sudah meresahkan, harus keluar dari sekolah kami untuk sebagai pembelajaran shock terapi. Namun orang tuanya tetap gitu loh, mau mengundurkan diri, sudah menulis tapi tidak mau memberikan kesempatan anak itu sekolah lagi. Nah, kan PR bagi sekolah. Mengapa? Karena data anak tersebut di Dapodik masih sekolah kami. Nah, ini anak ini kelas 9 gitu kan, nanti kalau ujian nggak lulus bagaimana, komite sekolah dan sebagainya yang kami pertimbangkan. Alhasil kami berkonsultasi ke Sudin dan Allah menakdirkan bertemu dengan Bu Retno, sehingga kami diarahkan bagaimana mekanisme penyelesaian yang benar. Nah, kami lakukan sesuai dengan arahannya, meskipun ini masih belajar Pak Bu, masih ada kesalahan gitu kan. Tapi alhamdulillah ini pencerahan bagi kami bahwa ternyata bila kita melakukan sesuai dengan dasar regulasi yang jelas, insya Allah Sudin atau dinas dalam hal ini akan membersamai kita untuk mencari bagaimana solusi terbaiknya. Itu yang pertama. Dan pada hari ini adalah sebuah refleksi bagi kami, karena sebelumnya kami juga menangani kasus pelecehan dari keluarga anak tersebut. Karena pada saat pengalaman saya sebagai bertugas sebagai pelaksana di 84, saya langsung berhubungan dengan Sudin PPAP gitu kan. Nah, lalu didampingi, dipastikan anaknya berkonsultasi dengan Sudin PPAP, dan dipastikan anak itu tidak ada lagi tindakan pelecehan di rumahnya. Nah, artinya pada sebanyak permasalahan yang ada di sekolah, satu mungkin Bu Retno yang kami sadari bahwa kami harus menjalin kolaborasi dengan komite agar satu
ada pelajaran edukasi seksual untuk murid kami. 2, ada materi parenting untuk orang tua, karena tidak semua orang tua paham tentang parenting dan tidak semua anak juga di. Nah, setelah makan siang gitu ya, kita sudah foto bersama, masih ada tuh tanya jawab secara informal ya para jadi kita juga foto-foto ya, jadi banyak peserta juga inginnya foto-foto bersama ya. Kemudian saya pun melayani foto-foto itu dan juga melayani beberapa pertanyaan dari mereka. Lalu setelah acara ini selesai, saya dengan teman-teman FSGI melakukan rapat evaluasi. Nah, seperti apa rapat evaluasinya mungkin bisa kita lihat di dalam video berikut ini. Ya, alhamdulillah saya pengennya bergabung dengan teman-teman di Jakarta saat ini. Kondisi kesehatan saya sepulang umroh kemarin itu masih kurang fit. Nah, oleh karenanya dari jalur saya ingin menyampaikan 2 hal penting. Yang pertama terkait dengan kepemimpinan Mas Heru selama ini luar biasa, kami apresiasi sekali. Banyak perubahan-perubahan yang bisa kami terapkan dalam pendidikan khususnya di Kota Bima terkait dengan visi misi Serikat Guru Indonesia Kota Bima yang di bawah asuhan FSGI pusat. Oleh karenanya dari lubuk hati yang sangat paling dalam, perkenankan kami mewakili Serikat Guru Indonesia Kota Bima menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Heru dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasinya selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada baiknya di visi misi di anggaran dasar anggaran rumah tangga FSG itu mungkin kita selipkan sedikit terkait dengan FSG ini hendaknya menjadi wadah bagi peningkatan kompetensi para guru. Karena yang saya lihat selama ini kita belum terlalu banyak melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Hanya itu secara singkat yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardin. Berikutnya Bu Rob, ada mau disampaikan Bu Rob? Masih belum kedengaran Bu Rob ya. Berarti jaringan itu Bu Rob. Ikut saja. Ikut saja. Jaringannya dia. Iya, jaringan dia kayaknya Bu. Tadi ada ini Pak Suhardin nggak bermasalah. Coba dia bermasalah. Pak Herliadi, ada yang mau disampaikan Pak Herliadi? Medan. Tiduran barangkali, oh enggak? Baik, terima kasih Pak Ega. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herliadi dari Kota Medan. Melihat dari kegiatan satu hari tadi juga dari pagi ya saya ikutin, walaupun suaranya kurang jelas. Kemudian nyamen kurang jelas. Mudah-mudahan nanti hasil pertemuan pada hari ini rangkumannya bisa dikirim ke masing-masing
banyak ya keseruan ya dari tanya jawab ya yang dari kegiatan sosialisasi Permendikbudristek 6 tahun 2023 ya. Semoga ini bermanfaat ya. Kita harus apresiasi Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, dan juga kita harus apresiasi FSGI yang sudah bersedia untuk ya menyelenggarakan sosialisasi. Ini bagian dari mendidik ya guru-guru yang dilakukan oleh organisasi profesi guru ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.